Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh karena anugerah-Mu kepada kami. Setiap hari kami rasakan dan kami alami. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang sungguh indah. Tuhan jadikan untuk kami semua. Dan kami bersyukur untuk kesempatan saat ini ya Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamahlah hati kami, supaya kami dengan sukacita dan rela hati dibentuk oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-11. Tertulis demikian, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menjadi manusia, sorga tidak menjadi kosong. Sebab Ia maha hadir. Kemahahadiran dan kemahakuasaannya memampukannya untuk hadir dalam wujudnya sebagai manusia dan sekaligus tetap berada di dalam sorga. Bapa di sorga dan Tuhan Yesus di bumi dalam tubuh manusia tetap satu dan sehakikat. Keesaan Allah berbeda dengan definisi satu pada kita manusia. Tubuh kita satu dan tidak mampu hadir di mana-mana. Allah itu esa, satu, tapi Dia maha hadir dan mampu berada di segala tempat dalam waktu yang bersamaan. Kemampuan Tuhan untuk hadir di mana-mana tidak mengubah sifat keesaannya. Ia satu dan tidak terbatas. Sedangkan setiap kita manusia satu dan terbatas. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus berkata, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Tuhan Yesus menghendaki agar kita percaya kepadanya sebagai Tuhan, Allah, Sang Pencipta semesta. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah kata-kata Tuhan Yesus. Dia berkata, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Renungkanlah perkataan ini, saudara. Apa yang menjadi maknanya? Sesungguhnya, Tuhan Yesus sedang menyampaikan tentang siapa dirinya, yaitu bahwa Dia, Yesus Kristus, adalah Tuhan, Jehovah, Adonai, Elohim, El Shaddai, yang maha kuasa. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Tidak ada pribadi manusia yang dapat mengatakan hal yang demikian. Kalaupun ada yang mengatakan hal ini, saudara, tidak ada bukti-bukti yang mendukung pernyataannya. Yesus Kristus berbeda. Dia menyatakan bahwa siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan pernyataan ini Dia buktikan lewat karya dan perbuatannya. Dalam pernyataan ini, saudara, Bapa yang dimaksud adalah Tuhan, yaitu Yahweh, atau Jehovah, Adonai, Elohim. Jadi barang siapa telah melihat aku, kata Tuhan Yesus, ia telah melihat pencipta dunia ini. Pernyataan ini begitu jelas buat kita semua mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan, Allah pencipta yang datang ke dunia untuk menebus saudara dan saya dari dosa dan penghakiman. Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat,
dalam kitab Nabi Yesaya 9 ayat yang kelima, dan menyebutkannya sebagai Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Mesias atau Juru Selamat manusia yang datang ke dalam dunia adalah El Shaddai, Allah yang perkasa, dan Yahweh Adonai, Bapa yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan ini, belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara untuk membuka hati, percaya, dan menerima Dia dalam hidup saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya akan saudara terima dan miliki ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, saya mengajak saudara untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Engkau telah datang sebagai manusia untuk menebus aku dari dosa dan penghukuman. Engkau telah mati disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan Engkau akan datang lagi di akhir zaman. Saat ini ya Tuhan, aku bertobat dari segala dosa, dan aku percaya kepadamu. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hatiku, dan pimpinlah hidupku mulai saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang telah mengambil keputusan dan berdoa untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, carilah gereja-gereja yang dekat dengan tempat tinggal saudara, dan temui para hamba Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan berilah diri saudara dibaptis. Tekunlah dalam membaca firman Tuhan, dan setialah sampai akhir. Bagi kita semua yang sudah mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia untuk membebaskan kami dari dosa dan memberikan kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Pimpinlah hidup kami senantiasa ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam iman percaya kepadamu, tidak goyah dan tidak bimbang dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, tapi kami setia selalu sampai akhir. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini, biarlah kuat kuasa-Mu ya Tuhan, anugerah dan kasih karunia keselamatan-Mu memberikan kami sukacita senantiasa dalam menjalani sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.